Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Radita Vika Arstiana, NIM 20811334033. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam perumusan Pancasila. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Beliau putra dari Raden Swekami Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, lalu melanjutkan ke THS di Bandung. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Peran Insinyur Soekarno dalam perumusan dasar negara. Yang pertama, merupakan salah satu anggota BPUPKI. Yang kedua, menjadi salah satu penggagas dasar negara Republik Indonesia. Gagasan Soekarno ini disebut dalam Pancasila dan disampaikan pada sidang resmi pertama BPUPKI. Yang ketiga, menjadi Ketua Panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menjadi ketua dari PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian mengesahkan dasar negara. Yang kedua, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat 14 Maret 1980 di Jakarta. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta merupakan putra dari Muhammad Jamil dan Siti Solehah. Istrinya bernama Rahmi Rahim, memiliki anak yang bernama Mutia Hatta, Halidah Hatta, Des Alwi, dan Gemalah Hatta. Pendidikannya di Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda. Peran Muhammad Hatta dalam merumuskan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Hatta menjadi anggota panitia kecil. Yang kedua, Muhammad Hatta juga menjadi wakil ketua PPKI. Yang ketiga, peran Muhammad Hatta dalam perumusan dasar negara juga dapat dilihat dari perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila itu tidak disetujui oleh pihak yang beragama lain. Dengan begitu, Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, Supomo. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Supomo lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau meninggal pada tanggal 12 September 1958 di Jakarta. Beliau merupakan Perdana Menteri pada masa jabatan Muhammad Hatta. Pendidikan di Rijksuniversiteit Leiden pada tahun 1924 sampai 1927. Beliau merupakan putra dari Wignodipuro dan Rena Wignodipuro. Peran Supomo dalam perumusan dasar negara. Yang pertama, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI. Yang kedua, ikut serta dalam mengusulkan dasar negara yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.
Yang ketiga, menjabat sebagai ketua dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ikut serta ambil bagian menjadi anggota penghalus bahasa guna mempersiapkan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta 21 April 1879. Rajiman Widyodiningrat meninggal di Ngawi, Jawa Timur 20 September 1952. Beliau juga seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Peran Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat dalam perumusan Pancasila. Yang pertama, menjabat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kedua, ikut serta dalam menyiapkan ketatanegaraan Indonesia dengan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang ketiga, menjadi seorang dokter dan tokoh pergerakan. Itu terbukti dari terlibatnya beliau di dalam Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Pertimbangan. Yang terakhir, Raden Otto Iskandar Dinata. Raden Otto Iskandar Dinata lahir pada tanggal 31 Maret 1897 di Bojosoang, Bandung, Jawa Barat. Raden Otto Iskandar Dinata memiliki julukan Si Jalak Harupat. Beliau meninggal pada tanggal 20 Desember 1945 di Tangerang dikarenakan dibunuh oleh Laskar Mataram. Beliau juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Peran Raden Otto Iskandar Dinata dalam perumusan Pancasila. Raden Otto Iskandar Dinata adalah anggota BPUPKI dan PPKI. Beliau juga mengusulkan agar Soekarno dipilih menjadi presiden dan Hatta sebagai wakil presidennya. Kemudian, semua anggota sidang menyetujui usulan tersebut secara aklamasi. Otto juga merupakan orang yang menganjurkan dan sekaligus menggunakan Pekik Nasional Indonesia Merdeka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.